Registrasi dan penerimaan pasien rawat inap adalah proses pendaftaran dan penerimaan pasien yang akan dirawat di rumah sakit. Proses ini melibatkan beberapa langkah, mulai dari pendaftaran hingga penempatan di ruang perawatan. Setelah memeriksa pasien, dokter menganjurkan untuk rawat inap. Baik, dilihat dari kondisi anak ibu ini memerlukan rawat inap. Apakah ibu setuju? Ya dok, dirawat inap aja. Baik, ini surat rujukannya ibu. Silakan menuju ke pendaftaran rawat inap ya. Baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Komisi berasa mau mendapatkan anak saya dari unit rawat jalan mau dirawat inap. Ya, kan ada surat pengantar dari rawat jalan. Ini anak ibu menggunakan BPJS kelas 2 ya? Iya. Baik Bu, ini ada formulir persetujuan tindakan yang harus ibu isi. Ini bagian identitas anak ibu, di bawahnya ada identitas wali dari pasien yang wajib ibu isi. Selanjutnya ada persetujuan perawatan dari keluarga pasien, lalu ibu perlu mengisi siapa saja keluarga yang dapat mengakses informasi medis pasien. Yang terakhir ibu bisa tanda tangan di bawah ini. Baik Mbak, terima kasih. Ya. Halo Mbak. Ya, ini Zulfa dari pendaftaran rawat inap mau menanyakan untuk kelas 2 BPJS itu masih ada yang kosong nggak ya? Oh baik Mbak, terima kasih. Pasien atas nama Rosa. Baik Bu, ini saya terima ya. Jadi gini Bu, bangsa kelas 2 BPJS masih tersedia. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Tidak Mbak, terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Penamaan pasien adalah cara penulisan nama pasien pada berkas rekam medis yang bertujuan untuk memberikan identitas dan membedakan pasien satu dengan pasien yang lainnya. Selamat siang Bu, apa ada yang bisa saya bantu? Saya ibu dari pasien dari unit rawat jalan mau mendaftarkan anak saya untuk dirawat inap. Apakah ada surat rujukan dari rawat jalan? Ada Mbak. Nama anaknya siapa Bu? Namanya Hamam Bangkit, lahirnya 20 Mei 2005. Mohon maaf Bu, apakah nama Fatur Rahman ini nama keluarga? Bukan, itu nama kakeknya. Baik, untuk alamatnya di mana Bu? Di Desa Kriti RW 16 RT 45. Boleh saya lihat KTP-nya? Boleh Mbak. Baik Bu, semua data identitas sudah sesuai. Saya buatkan gelang identitas dahulu. Apakah anak ibu punya alergi terhadap obat atau makanan? Anak saya lebih turun Mbak, tapi maaf untuk apa ya bilangnya, soalnya tidak pernah rawat inap. Baik Bu, akan saya jelaskan terlebih dahulu. Jadi dibuatkan gelang identitas untuk mengurangi resiko kesalahan pada perawatan anak ibu, sehingga petugas dapat mengetahui apakah anak ibu mempunyai alergi terhadap obat maupun makanan. Oh jadi gitu Mbak. Mohon maaf Bu, ini pakai asuransi atau mandiri ya? Mandiri aja Mbak. Baik, ini saya tunjukkan beberapa kelas dan fasilitas yang ada di rumah sakit kami. Petugas pendaftaran menjelaskan mengenai kamar dan fasilitas yang tersedia. Kemudian, Ibu Hamam pun memilih kelas VVIP. Petugas pendaftaran segera menghubungi petugas bangsal VVIP untuk memastikan apakah kamar tersebut tersedia atau tidak. Halo Mbak, apakah ruang VVIP ada yang kosong? Iya Mbak, terima kasih. Setelah kamar tersebut tersedia, perawat bangsal tersebut menghampiri keluarga pasien untuk memindahkan pasien dari UGD ke ruang bangsal VVIP. Permisi. Apa benar ini pasien atas nama Hamam? Benar, Mbak. Umurnya berapa? 20 tahun, Mbak. Baik, ini saya kasih gelangnya. Yang biru ini buat identitas, kalau yang merah ini buat penanda alergi ya. Apakah benar Mas Hamam alergi telur? Iya. Baik. Permisi ya, saya pasangkan gelangnya dulu.
Rekam medis bagian bangsal tersebut memberikan gelang identitas pasien yang telah dibuatkan kepada Hamam. Baik, nanti bisa ditunjukkan saja ya kepada pengirim makanannya untuk memastikan makanan yang diterima tidak mengandung telur. Iya, Mbak. Serta jangan dilepas ya selama masih menjalani perawatan. Baik, Mbak. Ya, terima kasih. Penomoran rekam medis adalah sistem pemberian nomor kepada setiap pasien yang berobat ke fasilitas kesehatan untuk memudahkan proses pendaftaran, pencarian, dan pengelolaan rekam medis. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan melakukan role play dengan menggunakan serial unit numbering system. Pada sistem ini, setiap pasien baru akan mendapatkan nomor rekam medis baru, tetapi semua data rekam medis sebelumnya akan digabungkan dan disimpan di bawah nomor baru. Antrian nomor 10. Ada yang bisa saya bantu, Mbak? Saya mau periksa Mas, sejak kemarin tuh saya tuh sering batuk-batuk. Apakah dulu pernah berobat di sini, Mbaknya? Oh, sudah pernah. Boleh minta kartu identitas berobatnya, Mbak? Terus membuatkan KIB baru dengan nomor rekam medis baru untuk pasien tersebut karena sesuai dengan kebijakan rumah sakit, yaitu penomoran menggunakan serial unit numbering system. Mbak, kartu KIP-nya kalau berobat selalu dibawa ya. Oh, berarti setiap kali berobat meskipun di poli yang berbeda itu tetap dibawa ya Mas Fatmi? Iya, dibawa. Silakan selanjutnya ini silakan Mbak menunggu di poli umum. Baik, terima kasih Mas. Pasien menuju ke poli umum, petugas membuatkan berkas rekam medis baru untuk pasien tersebut dengan mencantumkan nomor rekam medis pasien baru pada sampul berkas rekam medis dan formulir di dalamnya. Kemudian, petugas menyerahkan berkas rekam medis ke poli umum yang dituju. Permisi, ini dokumen rekam medis yang baru. Iya, makasih. Ya. Identifikasi rekam medis adalah proses untuk memastikan bahwa catatan medis pasien dapat diidentifikasi dengan tepat. Ini penting untuk menghindari kesalahan dalam pelayanan medis dan memastikan bahwa pasien mendapatkan perawatan yang tepat. Pasien Hamam merupakan pasien lama sehingga ia sudah memiliki berkas rekam medis. Mohon maaf, ini dengan siapa? Hamam lagi. Alamatnya di mana? ID RT 16 RW 4 kali. Apakah sudah pernah dirawat di rumah sakit ini? Belum pernah, hanya rawat jalan aja. Sebelumnya apakah memiliki riwayat penyakit? Tidak ada. Baik, mohon ditunggu dulu ya Bu, saya panggilkan dokternya. Baik, Mbak. Setelah pasien melakukan pemeriksaan, informasi pasien akan dimasukkan ke dalam dokumen rekam medis dan selanjutnya akan dikembalikan ke ruang filing oleh petugas. Permisi Mbak, saya dari rawat inap mau mengembalikan dokumen rekam medis. Mbak, mohon menandatangani bukti pengembalian dokumen rekam medisnya. Setelah petugas rawat inap menandatangani buku ekspedisi, petugas rekam medis bagian filing mencatat tanggal pengembalian dan memeriksa kelengkapan dokumen rekam medisnya melalui kartu kendali. Selama petugas rekam medis mengidentifikasi berkas rekam medis tersebut, petugas menemukan ketidaklengkapan pada pengisian formulir. Loh, kok belum ditandatangani? Kenapa Mbak? Ini ada formulir pasien yang belum ditandatangani oleh dokter. Kalau begitu langsung konfirmasi ke dokternya aja. Baik Mbak. Iya. Selamat siang Dok. Mohon maaf mengganggu waktunya. Mau mengonfirmasikan terdapat formulir pasien atas nama Hamam yang belum dokter tanda tangan. Iya, Mbak, boleh lihat dokumennya? Baik, ini Dok. Ada kan? Baik, terima kasih Dok.
Pencatatan kegiatan pelayanan rekam medis adalah proses pencatatan dan penyimpanan informasi penting tentang pasien dalam rekam medis. Ini mencakup identitas pasien, hasil pemeriksaan, diagnosis, perawatan yang diberikan, dan informasi lain yang relevan. Petugas rekam medis langsung memeriksa dokumen rekam medis tersebut dan ditemukan beberapa kesalahan catatan yang dicoret tanpa dibubuhi dengan paraf. Petugas rekam medis segera mengkonfirmasi kepada perawat yang bersangkutan. Kesalahan pencatatan pada dokumen rekam medis tanpa dibubuhi dengan paraf merupakan kesalahan yang menjadi peringatan bagi semua tenaga kesehatan yang memberikan perawatan. Dengan demikian, tidak diketahui siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Coding dan indexing adalah proses penting dalam pengelolaan informasi kesehatan. Coding adalah pemberian kode menggunakan ICD-10 untuk diagnosa dan ICD-9-CM untuk tindakan. Sedangkan indexing adalah pembuatan daftar dari data yang telah dikodekan, seperti indeks pasien, indeks dokter, indeks penyakit, indeks operasi atau tindakan, dan kematian, untuk memudahkan pencarian dan pengambilan data. Berkas rekam medis pasien demam berdarah yang telah dilengkapi dari kegiatan assembling kemudian akan dilakukan pengkodean. Pada kegiatan pengkodean, petugas coding menggunakan buku ICD-10 untuk mengkode diagnosa terkait penyakit pasien. Setelah petugas coding menerima berkas rekam medis tersebut, petugas memeriksa diagnosa penyakit utama pasien yang ditulis oleh dokter pada resume medis. Namun, petugas menemukan tulisan dokter yang kurang jelas mengenai diagnosa penyakit pasien pada lembar resume medis, sehingga petugas kesulitan dalam membaca diagnosa. Kemudian, petugas akan mengkonfirmasi kembali mengenai diagnosa tersebut kepada dokter yang bersangkutan. Jadi begini dok, saat saya melakukan coding diagnosa pasien, saya mengalami kesulitan. Apakah dokter bisa menjelaskannya? Boleh saya lihat dulu ya peserta medisnya. Iya. Jadi di bagian diagnosa resume medis terdapat diagnosa itu dengue hemorrhagic fever atau dengue shock syndrome ya dok? Ini kalau dilihat dari tanda-tandanya seharusnya pakai dengue hemorrhagic fever. Oh gitu. Baik, terima kasih ya dok. Permisi dok. Selanjutnya, petugas coding kembali ke ruang pengkodean untuk dilakukan pengkodean sesuai dengan diagnosis yang telah dikonfirmasi kepada dokter yang memberikan pelayanan dan menuliskan kode tersebut pada resume medis pasien. Petugas mencari kode penyakit demam berdarah pada ICD-10 volume 3. Petugas mengecek kembali pada ICD-10 volume 1 untuk melihat lebih detail diagnosis tersebut berdasarkan hasil laboratorium. Selain mengkode penyakit, petugas coding juga perlu mengkode tindakan yang diberikan kepada pasien. Setelah proses pengkodean selesai, petugas coding akan menyerahkan berkas rekam medis tersebut ke petugas indexing untuk mencatat kembali informasi pasien, serta untuk mendata yang mendukung kegiatan pelaporan rumah sakit dan analisis tren 10 besar penyakit. Petugas coding tersebut membawa beberapa berkas rekam medis yang telah melalui kegiatan pengkodean.
Setelah menerima berkas rekam medis dari petugas coding, petugas indexing langsung menginput data dari berkas rekam medis berdasarkan kasus pada pasien dalam lembar indeks. Seperti pada kasus pasien demam berdarah, maka petugas akan mengisi lembar indeks penyakit berdasarkan ICD-10. Indeks penyakit rawat inap dan indeks dokter yang merawat yang memuat tentang informasi pasien, termasuk nama pasien, nomor rekam medis, nama dokter yang merawat, tanggal kunjungan, dan lain sebagainya. Kemudian, petugas memeriksa kembali keakuratan dan kelengkapan semua data yang telah diisi untuk memastikan tidak ada kesalahan. Petugas menyimpan lembar indeks tersebut ke dalam arsip lembar indeks rumah sakit. Analisis reporting adalah proses analisis dan pembuatan laporan dari data rekam medis untuk berbagai keperluan, mulai dari manajemen rumah sakit hingga laporan ke pemerintah. Proses ini mencakup pengumpulan, pengelolaan, dan penyajian data rekam medis dalam bentuk laporan yang relevan, misalnya laporan bulanan, triwulan, ataupun tahunan. PMIK menerima dokumen rekam medis minggu lalu untuk dianalisis. Petugas PMIK melakukan analisis berkas rekam medis tersebut. Mbak, ini ada tambahan 10 berkas rekam medis minggu lalu yang belum dianalisis. Iya Mbak, nanti saya lanjutkan analisis. Ini saya masih menganalisis berkas yang kemarin, bukan salah. Saya bantu ya Mbak, soalnya ini di akhir bulan akan dilakukan laporan. Iya Mbak, terima kasih. Petugas rekam medis tersebut menganalisis semua kelengkapan formulir, kelengkapan identitas pada setiap lembar, kelengkapan catatan, kelengkapan autentikasi, dan melihat apakah ada kesalahan pencatatan dalam rekam medis atau tidak. Ini sudah selesai Mbak, tapi saya menemukan ada dokumen rekam medis yang belum ditandatangani. Iya, kemarin saya juga menemukan 2 berkas rekam medis yang belum lengkap, tapi sudah saya catat dan tidak lengkap ini. Ini berkas yang sudah lengkap saya bikin coding ya Mbak? Ya, kalau begitu saya mau mengembalikan itu. Petugas PMIK mengembalikan berkas rekam medis yang belum lengkap ke bagian ascending beserta catatan kekurangannya dan menyerahkan berkas rekam medis yang sudah lengkap ke bagian coding. Selamat pagi Mbak, saya dari rekam medis ingin mengecek sensus harian pasien rawat inap. Bisa dibantu? Bisa. Daftar pasien rawat inap hari ini masuk 5, pulang 3, pindah 1 ke ICU. Semua berkas rekam medisnya sudah lengkap Mbak, cuma kurang satu berkas rekam medis Dr. Iqbal belum ditandatangani. Baik Mbak, akan saya catat ya. Akan saya follow up ke Dr. Iqbal. Berapa nomor rekam medisnya? Nomor rekam medisnya 010425. PMIK memberi stiker penanda belum lengkap di berkas dan melanjutkan ke unit lainnya. Baik Mbak, kalau begitu terima kasih ya. Ya, sama-sama. Data dari rawat inap sudah cocok dengan register, tapi dari IGD ada 2 kunjungan yang belum terinput. Konfirmasi ke IGD dulu. PMIK menelpon unit gawat darurat untuk menanyakan hal tersebut. Ternyata, kunjungan tersebut merupakan pasien emergensi yang datang pagi tadi. PMIK mengkonfirmasi jika laporan sudah selesai untuk segera dikirimkan. Mbak, untuk RL3DP1-nya pastikan menggunakan kode ICD-10 ya. Jangan sampai salah seperti bulan lalu, karena itu sangat berisiko membahayakan keselamatan pasien. Sudah Mbak, semua sudah divalidasi oleh dokter dengan baik. Untuk RL5.0 data kunjungan perawat jalan poli umum sudah semua Mbak. Sudah Mbak, total ada 120 kunjungan pasien. Mohon dicek dulu ya.
Setelah laporan formulir RL sudah lengkap, akan ditandatangani oleh Kepala Instalasi Bagian Rekam Medis. Ini laporannya sudah saya tandatangani dan sudah selesai dengan ketentuan pengisian formulir RL. Saya harap segera untuk dilaporkan ya. Jika ada kesulitan bisa menghubungi saya. Baik, akan segera saya laporkan. Terima kasih Mbak. Sampling adalah proses di unit rekam medis yang berfungsi untuk mengumpulkan, mengurutkan, dan meneliti kelengkapan dokumen rekam medis. Proses ini memastikan bahwa berkas rekam medis yang disimpan lengkap dan terurut sesuai dengan kronologi penyakit pasien. Selamat siang Mbak. Ini dokumen rekam medis baru dari pasien rawat jalan. Ini dengan nomor rekam medis 045710. Baik Mbak, akan saya cek nomor rekam medisnya terlebih dahulu. Silakan untuk mengisi buku ekspedisi terlebih dahulu. Kemudian perawat segera mengisi buku ekspedisi tersebut dan kembali ke unit rawat jalan. Petugas rekam medis mengurutkan formulir DRM sesuai dengan SOP assembling yang berlaku, seperti pembatas poliklinik, formulir dokumen pengantar, formulir anamnesa, diagnosa, terapi yang diberikan, formulir rekam asuhan keperawatan, formulir hasil pemeriksaan penunjang, dan formulir salinan resep. Setelah petugas mengurutkan DRM, selanjutnya petugas menganalisis kelengkapan formulir rekam medis menggunakan kartu kendali. Petugas merasa rekam medis dari unit rawat jalan tersebut sudah lengkap. Kemudian petugas melakukan checklist analisis kuantitatif. Dalam analisis kuantitatif, petugas memeriksa kelengkapan isi dari setiap formulir rekam medis mulai dari identitas pasien, tanggal dan waktu, analisis hasil pemeriksaan penunjang, rencana penata laksanaan, pengobatan atau tindakan, serta nama dan tanda tangan dokter. Dalam formulir asuhan keperawatan ditemukan coretan dalam pencatatan, namun sudah dibubui dengan paraf, sehingga formulir tersebut dikatakan lengkap. Setelah formulir lengkap, DRM tersebut akan dilakukan pengkodean sesuai dengan diagnosis penyakit pasien. Penyimpanan rekam medis adalah kegiatan menata dan menyiapkan berkas rekam medis di tempat yang khusus, dengan tujuan memudahkan pencarian dan pengambilan, serta melindungi rekam medis dari kerusakan. Sedangkan penjajaran rekam medis adalah proses mengatur atau mengurutkan rekam medis berdasarkan angka atau abjad, sehingga mudah diakses dan ditemukan saat dibutuhkan. Ini sih Mbak, saya mau meminjam berkas rekam medis pasien dengan nomor 045701. Boleh, saya akan isi buku ekspedisinya dulu. Saya siapkan tulisannya ya. Pada saat perawat mengisi buku ekspedisi, petugas filing menyiapkan tracer dan kartu peminjaman. Kemudian mengambil berkas rekam medis dari rak penyimpanan dan mengganti berkas tersebut dengan tracer sebagai penanda bahwa berkas rekam medis telah keluar. Mbak mau mengembalikan dokumen rekam medis. Silakan, masih buku ekspedisinya. Petugas mengambil tracer sesuai dengan nomor rekam medis yang telah diinput sebelumnya untuk dikembalikan ke lokasi asal sesuai nomor urutannya. Berdasarkan penjajaran straight numbering system,
Retensi dan pemusnahan. Retensi rekam medis adalah proses penyusutan dan pemindahan berkas rekam medis dari rak aktif ke rak inaktif. Sementara pemusnahan adalah penghancuran fisik berkas rekam medis yang sudah tidak memiliki nilai guna. Tujuan retensi adalah mengurangi beban penyimpanan dan mempersiapkan pemusnahan. Sedangkan pemusnahan bertujuan untuk mengurangi penumpukan berkas di ruang penyimpanan. Mbak, sudah dicek belum daftar berkas rekam medis, rawat inap, rawat jalan yang sudah tidak aktif dari tahun 2019 sampai 2020? Belum Pak, akan segera saya cek daftar berkas rekam medis dan kemudian akan saya pindahkan ke dalam kotak arsip. Pastikan dulu label profil pasien dan tahun di kotak arsip serta buat daftar pertelahan untuk RM yang inaktif. Baik Pak, nanti saya akan minta bantuan Pusno untuk mengatur berkas rekam medisnya di rak inaktif. Permisi Pak. Ya Mbak, sebentar. Ini beberapa berkas dari rak aktif yang akan dipindahkan ke rak inaktif. Ini salah satunya. Baik Mbak, saya terima ya. Sepertinya di rak 5 sama 6 masih kosong sih. Iya, nanti saya catat lokasinya ya biar gampang mencarinya. Saya juga nanti bantu menyusun berkas rekam medisnya sesuai nomor pasien ya. Permisi Pak, izin mengonfirmasikan berkas rekam medis dari tahun 2019 sampai 2020 sudah dipindahkan ke rak inaktif dan saya sudah mencatat daftar lokasinya. Baik Mbak, jangan lupa simpan daftar pindahannya untuk arsip manual. Baik Pak. Mbak, saya minta bantuannya ya untuk memilah formulir berkas rekam medis di ruang inaktif karena saya akan mendokumentasikan sesuai dengan yang bernilai guna. Iya Mbak. Permisi Mbak. Iya Mbak. Ini daftar pertelaahan dari berkas rekam medis inaktif yang siap dimusnahkan. Baik Mbak, terima kasih. Selamat pagi Bu Siva. Silakan duduk. Kami mau mengajukan pemusnahan dokumen rekam medis. Ini daftar lengkapnya. Iya, terima kasih. Saya bisa dulu ya. Ini apakah sudah dipastikan tidak ada rekam medis yang masih bernilai guna? Sudah dicek Bu, semua sudah aman dimusnahkan. Baik, ini saya setujui. Nanti tolong dipastikan ada berita acara sama saksi saat pemusnahan ya. Baik Bu. Ini dokumennya. Terima kasih Bu. Iya. Selesai menyusun di ruang inaktif, PMIK 1 pergi ke ruang kepala rekam medis untuk menginformasikan bahwa berkas rekam medis yang sudah melewati masa simpan 5 tahun telah dipindahkan ke ruang inaktif. Mbak, ini ada 50 berkas rekam medis yang ada persetujuan untuk dimusnahkan. Oh iya, nanti saya cek satu persatu dulu ya. Pastikan semua sesuai dengan daftarnya. Iya Mbak, saya bantu juga soalnya minggu depan sudah jadwal pemusnahan harus selesai. Iya Mbak, terima kasih. Setelah semua berkas yang akan dimusnahkan selesai diverifikasi, tim pemusnahan menyiapkan berita acara pemusnahan dan melakukan dokumentasi berupa foto sebelum dan sesudah proses pemusnahan. Kemudian, pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar sesuai prosedur yang berlaku dan juga diawasi oleh pengawas. Permisi Pak, untuk rekam medisnya sudah saya musnahkan. Beberapa rekam medis juga sudah didokumentasikan berdasarkan dokumen yang bernilai guna. Ini berita acaranya juga sudah saya buat. Alhamdulillah sudah selesai. Nanti tinggal kami laporkan ke Ketua Pelaksana dan menyimpan dokumentasi pemusnahannya.
Nah, itu tadi video roleplay dari kelompok kami, dari proses registrasi penerimaan pasien rawat inap hingga proses retensi dan pemusnahan dokumen rekam medis. Sekian dari kelompok kami dan terima kasih telah menyaksikan video kami.